Oke, tapi kita coba bahas sama-sama ya, Baik, iya teman-teman. betul. Mungkin karena Sama. tadi kan ada yang nggak bisa masuk juga gitu, kendala Baik, gitu. Mbak. Jadi kita bahas sama-sama gitu. Baik. Oke, yang pertama nih. Ini sebenarnya soal-soal ini adalah soal-soal sosial dari kehidupan sehari-hari sih, teman-teman. Jadi karena kan kita ada 4 ya, sesuai mungkin teman-teman juga udah tahu kalau misalnya perencana itu sesuai apa namanya peraturan Permenpan ya nomor B275 ya garing MSM dan seterusnya itu ya terkait materi pokok soal seleksi P3K itu kan di sana memang udah tertera ya kalau misalnya perencana itu ada 4 materinya, yaitu materi sosial, materi perencanaan, ekonomi, sama spasial. Nah, kalau soal yang tadi teman-teman kerjakan, itu adalah materi sosial sebenarnya, dan lebih banyak ke aplikasi sehari-hari gitu. Kayaknya sih saya menduganya bakalan banyak sehari-hari. Soalnya pengalaman kemarin tes yang sebelumnya, itu juga lebih ke aplikatif kayak gitu. Nah, soal pertama ya, ketika terjadi aksi mogok kerja dari angkutan umum, padahal setiap pagi ini Anda selalu menaiki angkutan umum untuk bekerja. Maka apa sih yang harus kita lakukan? Kita melihat dari 4 jawaban ini, sebenarnya kalau pulang dan tidak jadi ke kantor itu tidak mungkin. Pilihannya adalah mencari tumpangan, berjalan kaki sebisanya, ataupun yang terakhir gitu kan, menelepon rekan kerja. Cuman di sini kita mempertimbangkan efektivitas sebenarnya sama efisien. Makanya yang tepat adalah mencari tumpangan. Jadi yang segera gitu. Yang bisa segera. Karena kalau berjalan kaki pasti kita lama, menelepon rekan kerja juga pasti lama. Kayak gitu. Itu jawaban dari soal nomor 1. Mencari tumpangan. Kemudian yang kedua, menurut Anda perbedaan orang yang berpendidikan adalah pada pola pikirnya. Saya rasa ini nggak perlu dibahas lagi ya. Cukup jelas, di sini juga benar semua. Kemudian yang ketiga, nah saat berada di persimpangan jalan raya dan melihat lampu merah menyala, apa yang akan Anda lakukan? Ini kayaknya sama semua, tetap sabar berhenti dan menunggu ya. Jadi nggak ada yang nerobos. Semoga diterapkan juga dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dalam soal. Kemudian nomor 4, sikap Anda terhadap perubahan, ide-ide, dan cara-cara baru dalam bekerja adalah, nah ini kebanyakan pada banyak yang salah nih. Kira-kira pada jawab apa nih rata-rata teman-teman? A, B, C, D, atau E ya? B. Jawab B. Yang B. Keberhasilan pekerjaan bergantung pada jenis perubahan, ide, dan cara-cara baru. Oke. Tapi di sini ini yang dinilai adalah sikap optimisme kita, teman-teman, sebenarnya. Makanya nomor 4 ini sebenarnya jawabannya adalah yang D. Dengan adanya perubahan, kondisi kerja pasti lebih baik kayak gitu. Jadi bagaimana kita melihat suatu perubahan itu dalam sisi positif. Karena perubahan itu pasti terjadi sebetulnya kan, kalau dalam sehari-hari atau dalam kondisi sosialnya. Nah, di sini sebagai salah satu nilai ya mungkin yang dipandang untuk pegawai ASN itu melihat segala sesuatunya tuh kalau bisa optimis. Makanya ini yang D gitu. Meskipun pada kenyataannya memang benar keberhasilan pekerjaan itu tergantung pada jenis perubahannya gitu. Itu. Terus yang nomor 5, saya rasa ini benar semua ya. Saat ini telah dikenal konsepsi menjadi pengembangan komunitas, community development. Berikut merupakan pernyataan yang benar mengenai community development. Gitu ya. Ayo coba jawabannya apa? Ini benar semua loh. Apa nih jawabannya teman-teman tadi? Lah, kok ada yang beda? Yang Yang D. D. Yang D, yang D. Delta. Iya, benar. Ya, yang D ya. Tidak bisa dilakukan tanpa suntikan anggaran dari pemerintah. Oke.